Nama merokok kan? Boleh. Serius nih? Boleh lah bang, aman aja bang. Nanti kena marah. Aman. Oh, aman ya. Aman. Jadi dari mana lah bang nih? Apa dari mana? Maksudku dari mana gitu, kampus atau dari kos? Ya, dari Tadi lah ya. dari tadi lah di sini di Bupala. Aduh. Jadi apa kegiatan sama sekarang? Alah, mahasiswa. Status mahasiswa, ya kan? Ya paling ngampus lah. Kalau udah mahasiswa. Paling nanti diskusi-diskusi sama kawan-kawan. Kalau enggak itu pun ya paling kayak gini, buat kayak gini juga podcast gitu. Ya kan paling lebih apa namanya itu? Lebih sering buat video sendiri. Oh, suka buat video sendiri Ya, ya? Hobi ya? Pengen jadi konten kreator gitu Oh, kan. gitu. Iya. Apa motivasi abang jadi konten kreator? Iya. Karena Lihat. gini, zaman sekarang ini kan semua sudah berbasis digital gitu kan. Berbasis media sosial. Apapun itu, mau itu jualan, mau apa namanya? Kayak berita, itu nggak ada lagi namanya dari koran, dari majalah. Nggak zaman lagi lah. Nggak zaman. Iya, itulah. Jadi kan perkembangan zaman ini harus kita ikuti gitu. Nah, jadi salah satu skill yang harus kita kuasai itu atau soft skill kita itu di dunia media sosial, marketing. Kita sebagai anak ekonomi kan. Iya, betul. Nah, anak ekonomi itu pemasarannya itu sekarang udah nggak zaman lagi host to host, ya kan? Iya, Saling jumpa nggak ada lagi. Sekarang tuh lebih ke media sosial gitu. Ya, mainnya digital semua. Digital. Ya udah, Indonesia sekarang punya era digital udah 5.0 sekarang tag-nya. 5.0. Ya, 5.0. 5.0. Ya, artinya sekarang semua serba digital lah. Ya. Ya, kita sebagai anak muda kan harus ngikutin perkembangan zaman juga kan. Supaya nggak ditelan zaman. Iya. Cuma ada dampak positif dan dampak negatif dari media sosial tadi bang. Pastilah, pasti. Kan? Ya, dampak positifnya lah. Iya, dari kan apapun yang kita lakukan pasti ada nih pro kontranya gitu ya kan. Betul. Dan pemerintah aja buat kebijakan pun ada pro kontra gitu. Apalagi suatu hal seperti ini. Nah, mungkin kalau mau ditanya positifnya itu ya seperti ini gitu. Kita diskusi, ya kan, menambah wawasan gitu. Jadi positifnya itu kita bisa belajar dari media sosial. Jadi nggak harus kita tuh jauh-jauh lagi belajar. Kalau zaman dulu kayak Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad, zaman Khalifah, ya mereka tuh mau belajar tuh mencari guru. Jauh-jauh berjalan berkilometer ya kan, melewati gurun pasir. Ya kalau kita sekarang tinggal buka HP. Ya dapat gitu. Positifnya seperti itu. Nah, cuman kan banyak sekarang tuh orang menyalahgunakan. Nah, itu dia tadi bang. Menyalahgunakan. Kayak ya memang semua sekarang tuh serba mudah, serba bisa lah, serba gampang lah. Yeah. Cuma membuat mental anak zaman sekarang tuh lemah gitu. Semua mau serba instan. Ya yang baru trending sekarang lah bang, pengen orang menghasilkan uang dengan cara yang instan melalui media sosial. Ya tau lah yang sekarang itu ya kan. Memang gitu. Kita kan Gen Z ini kan adalah Gen Z ini orang-orang yang maunya serba instan. Iya. Tapi mereka nggak sadar mie instan aja butuh proses untuk memasakkan itu. Itu dia. Masa kita sebagai manusia mau dapat instan tidur-tiduran tiba-tiba dapat duit, ya kan? Iya. Jadi kan nggak logika gitu, lucu gitu. Nah, cuman ada juga kadang ya dengan judi online, ya kan? Itu judi yang online sekarang tuh. Iya, judi online. Iya. Padahal kalau berpikir dia pakai otak gitu, ya dia ini ngisi terus saldonya itu. Kalah. Tiba-tiba sekali menang. Oke, menangnya mungkin 1 juta, 2 juta. Dia sadar nggak berapa uang yang udah dia masukkan itu waktu kalah itu? Sama aja dengan uang dia sendiri ataupun mungkin bahkan kurang. Gitu kan? Padahal bahkan kurang. Iya, bahkan kurang. Berutang mereka. Iya. Apapun ada berapa lihat di berita gitu, orang-orang yang kayak agen-agen yang tertangkap gitu. Ya mereka bilang ini penipuan. Ini penipuan, memang nggak ada viewer yang memang orang tuh kaya karena judi. Nggak ada emang. Nah, apalagi ini marak-marak nih kan kayak di Medan khususnya. Iya. Orang yang mencari kerja tuh anak-anak muda tuh pada pergi ke Kamboja. Nah, ke Kamboja ini kan
Tanya tanya nih, apa yang Iya. mereka lakukan di sana, kerja di sana Iya. gitu. Kenapa digaji besar gitu kan? Hanya dengan dalih instan itu tadi, Iya. pengen cepat dapat uang, cepat kali terima Iya. omongan gitu ya. Nah, rupanya aku pernah nanya dengan orang gitu ya kan. Rupanya di sana tuh agen judi besar di sana. Ibaratnya di sana dilegalkan judi. Jadi dari Indonesia ini dipekerjakan di sana. Nah, taktik mereka itu seperti itu tadi. Mereka tuh main judi nih, dikasih nih sama orang Indonesia ya kan, disebarkan. Ini link yang gacor katanya ya kan. Nah, katanya gacor gitu bahasanya. Nah, dikasih link itu. Dia main. Nah, agen ini tugasnya itu mungkin nanti untuk memantau seberapa banyak duit dia kasih. Nah, ketika duitnya banyak baru dikasih, dia baru dikalahkan dia. Nah, tiba-tiba nanti dia masang lagi. Dikasih menang sedikit. Nah, sedikit dikasih menangnya. Karena sudah menang sedikit ini, orang kan jadinya tuh nafsu. Iya. Mereka memanfaatkan itu. Iya, jadi kan nafsu dan bisa menang rupanya nih. Udah Tesla main banyak katanya, dimasukkan dia 200.000, 500.000, 1 juta. Rupanya kalah, zong. Nah, apa-apa. Kan permainan, skema namanya itu. Iya. Itu dah. Cuma kalau orang nggak paham itu, orang-orang awam gitu ya kan, ya tergilas gitu. Tergilas sama judi online ini tadi. Ya, gitu. Makanya kan media sosial juga nih. Media sosial. Ya kayak ada kemarin tuh Satbor. Nah, tahu kan Satbor kan? Viral itu. Yang joget-joget tuh. Iya. Nah, gara-gara caranya mudah cuma untuk promosi itu. Tinggal dia kasih gift sedikit dengan TikToker yang joget-joget kayak gitu kan nanti disebut nama dia. Nah, itu kan jadi promosi. Orang pingin jadi orang masuk ke situ. Sekarang gampang lah untuk pemilik situs judi online ini masuk ke ranah media sosial tadi ya Bang ya. Banyak. Melalui apapun itu. Bahkan influencer sekarang pun ya banyak itu. Nanti ada video-video, kalian pernah lihat kan di reels Instagram, ada video, nanti di atas itu ada dibuat. Judi online itu tadi. Naga 99. Gitu kan. Poker, luxury gitu ya. Apa-apa enggak tahu lah Bang Bun. Enggak ngerti. Iya, jadi kayak gitu. Sebagai watermark tadi. Iya, watermarknya. Secara nggak langsung juga mendukung judi online ini tadi ya kan? Iya, mendukung. Itu kan ibaratnya nanti dikasih duit itu. Iya. Memang duit. Jadi intinya buat ini di setiap videomu nanti dikasih duit. Nah, gitu dia. Bahkan nanti masukkan orang, suruh orang masuk ke dalam link ini. Iya. Nanti ada bagian untukmu. Kan gitu. Sekarang memang banyak anak muda yang mau diperbudak oleh itu semua. Iya. Diperbudak oleh judi online itu tadi. Padahal nggak dapat apa-apa gitu kan. Cuma kalau kita udah terjun ke judi itu memang susah untuk kembalinya. Oh, betul. Makanya kan yang banyak sekarang kena itu kan ya Gen Z gitu kan. Orang-orang tua yang bahkan udah putus asa dia nih kan. Malas. Jadi itu kena. Padahal dari media sosial juga banyak menciptakan peluang-peluang kerja. Banyak. Selain daripada judi online tadi. Hanya saja karena judi online ini instan dengan ditawarkan uang yang banyak anak muda yang tertarik ke sana, tergilas ke sana. Padahal kalau dilihat ke pemain banyak. Ya, kalau misal mau merintis walaupun agak kerja apa sih yang nggak susah, bisa dia jadi content creator. Banyak aja menciptakan hal yang baru di TikTok seperti itu kan Bang. Makanya Bang pernah dengar tuh kata-kata gini. Orang judi itu untuk kesenangan orang kaya, hiburan. Jadi kalau orang tuh bosan karena mungkin dah banyak kayak ada duit ya kan. Jadi itu untuk kesenangan dia, hiburan dia. Datang orang miskin, dijadikan itu untuk pemasukan utama dia. Jadi kan lucu gitu. Permainan mafia itu ya Bang ya. Permainan orang kaya gitu. Jadi kan orang kaya nih, dia udah cari capek duit, banyak duit dia. Kadang kan bingung dia nih, makan pun tempat mewah pun bosan gitu kan. Udahlah aku gas saya duit nih untuk main-mainan gitu ya kan. Dimainin lah judi online tuh untuk permainan, hiburan aja. Data orang seperti miskin, permainan mereka gitu. Data orang miskin menjadikannya untuk pemasukan utama dia main judi. Kan lucu. Pemasukan utama mereka. Tanpa kerja ya kan. Tanpa kerja. Tapi main judi. Nanti nyuri kan. Nah itu dia dampak negatifnya juga. Ya, dampaknya itu. Udah mulai stres, nyuri, kriminal naik. Maka kriminal di Indonesia ini pun salah satunya naik itu karena itu gitu statusnya. Karena banyaknya orang-orang itu tadi main judi-judi tadi, jadi habis duit ya kan, barang-barang di rumah udah dijuali, udah habis, ya gitulah. Tidak bertanggung jawab. Iya, dengan perbuatannya. Itu dia. Makanya bandar-bandar ini itu seharusnya yang perlu dibasmi. Gitu. Bukan yang promosi-promosi ya.
Sebenarnya yang Justru- mempromosikan tuh ya itu juga ditangkap, memang salah gitu mempromosikan. Tapi kalau itu ditangkap itu sama aja gitu. Akarnya masih ada gitu, masih ada, hidup. iya. Gitu dia. Jadi Jadi sebenarnya akarnya yang harus dipotong. ya itulah yang aku dengar sekarang, kayak mana presiden kita Bapak Prabowo Subianto ingin menghancurkan atau melibas habis judi online itu tadi. Ya banyak kok yang contohnya Satbor itu tadi. Cuma yang lucunya Satbor ini tadi dijadikan duta judi online. Nah, itu dia. Kadang itu lucunya kita di Indonesia ini ya. Ya, terkhususnya kayak kita tinggal di Indonesia. Karena kayak pernah apa lah gitu ya, yang dia jadi duta juga nih. Entah karena apa lupa Bang Pun. Dia jadi duta sama ya kayak Satbor ini sekarang. Dia karena mempromosi judi online kena tangkap, habis itu dijadikan duta. Iya, dijadikan semudah duta. itu gitu. Jadi orang-orang yang mempunyai kreativitas, yang mempunyai intelektual, mempunyai keahlian di situ, jadi tersingkirkan gara-gara itu. Jadi kan kita berpikir nih sebagai Gen Z nih, apalagi abang mungkin ya kan, apa abang harus masuk ke suatu instansi? Misalnya nih, contoh abang mungkin jadi DPR ya kan, jadi DPR, abang harus masuk dalam itu. Terus abang korupsi, apa baru bisa apa diangkat jadi duta anti korupsi? Duta anti korupsi. Nah, harus kayak gitu. Rala tadi duta anti judi online ya, Iya, bukan duta judi online, bukan. Duta anti judi online. Ya. Itu duta anti korupsi nggak kayak gitu cara mainnya. Iya, makanya kan kadang salah gitu. Prinsipnya itu salah udah. Iya, masa ya tau lah sekarang tuh memang serba harus viral, tapi nggak kayak gitu juga. Gitu. Nanti yang jadi duta lingkungan orang-orang yang merusak lingkungan, sering buang sampah, jadikan dia jadi duta lingkungan. Ya mungkin positifnya mungkin gini, mungkin pemikiran mereka kan supaya dia ini nggak lagi terjerumus ke situ. Cuman apakah bisa dia itu mengajak orang-orang lain untuk tidak itu gitu? Kan dia. Karena buatlah satu kesalahan mungkin bisa diubah. Apa memang betul bisa dia mengubah itu? Itu enggak. Ya sekarang juga yang megang HP, yang megang gadget juga bukan cuma orang dewasa atau remaja dewasa. Anak-anak kecil semua megang HP. Udah tahu mereka semuanya. Semua itu semua itu ada di HP, dan anak kecil yang belum tahu apa-apa melihat HP itu kan seperti gak ada saringan gitu Bang. Ya mereka bisa melihat, mohon maaf ya, pornografi, judi online, kan mulai tercuci otak-otak yang katanya bakal menjadi bibit generasi tahun 2045, generasi emas 2045. Betul. Nah, itu kan sebenarnya awal mula mungkin ya, awal mulanya terjadi anak-anak SD sudah mulai megang HP segala macam, mungkin karena perkembangan zaman juga ya. Mungkin lah. Nah, ya, bisa satu jadi. Mungkin karena proses waktu COVID kemarin. Nah, jadi sangat pembelajaran daring. Jadi setiap anak-anak itu pakai HP gitu, dari HP gitu belajarnya. Cuman kesalahan orang tua di situ. Orang tua kurang mengawasi. Nah, orang tua kurang mengawasi. Yang seharusnya peran paling penting orang tua, ya salahnya di orang tua sendiri. Iya, itu dia. Nanti sekarang kan anak-anak zaman sekarang nih, orang tua zaman sekarang. Nanti anak-anak nangis, dikasih HP. Iya. Tengok nih ada video kartun-kartun. Yang penting dia diam. Iya, yang penting dia diam gitu. Tapi orang tua kadang nggak sadar tuh. Di dalam kartun-kartun tuh bahkan ada adegan-adegan yang nggak seharusnya dilihat. Kekerasan contohnya, kayak kartun Happy Tree Friends, ya kan? Ada lagi anak kecil aku nonton tuh ya, ngeri gitu kan. Kali itu. Sadis gitu. Gak ada saringan sama sekali itu. Jadi anak-anak terbelajar di situ, jadi psikopat jadinya nanti. Kan mental dia terganggu jadinya gara-gara itu, suka dan lihat seperti itu, dia jadi pingin nyoba gitu kan. Ada juga lagi tuh yang tentang adegan dewasa, tentang homoseksual. Dalam kartun-kartun itu memang sekarang ini dibungkus dengan hal seperti itu supaya udah dimasuki. Ini mungkin pesan untuk KPI juga ya Bang ya, supaya tuh menyaringnya bukan hanya bukan hanya siaran-siaran televisi seperti dulu. Sekarang kan YouTube paling besar sekarang. Kayak mana cara supaya KPI itu bisa menyaring yang di YouTube itu juga termasuk sebagai penyiaran ya. Iya. Dari pihak YouTube-nya juga ada sih YouTube Kids, ya kan. Ya tergantung dari orang tuanya lah gimana juga. Tapi kan terkadang KPI ini pun yang yang dilarang, yang dibatasi itu hal-hal yang mungkin bersifat kritis ke pemerintahan.
Nah, tentang ke politik Iya. ataupun tentang kemana-mana, bukan hal seperti itu gitu. Oh gitu ya. Oke, mungkin sekarang kan gini, kayak kemarin itu masalah pornografi Iya. diblokir sama Kominfo ya, Kominfo Iya, ya. Kominfo. Nah, sedangkan judi online ini masih belum bisa Iya. diatasi oleh mereka gitu. Masih marak. Iya, itu dia. Pun kalau bicara soal judi online, ya banyaknya youtuber seperti ya youtuber gaming. Aku suka nonton Mobile Legends gitu kan. Ya mereka aku tengok kasihan, susah mereka untuk memblokir gift atau pemberian dari judi online ini tadi. Iya. Karena akun-akun judi online ini banyak luar biasa, kayak menyepam terus seperti itu. Iya. Ya, aku kadang kasihan nengok mereka blokir satu-satu. Dan mereka mengajak memang jangan judi online ya guys, jangan judi gitu. Ya sebelum ada Satpol kan kasusnya para Gamers itu Bang. Betul. Yang XX Toto yang Iya. gitu itu lah. Iya. Memang dari pemerintah sendiri yang harus tegas tuh untuk Iya. membatasi itu, memang dari akar-akarnya langsung harus. Sampai ke lambung-lambungnya ya. Memang media sosial lah, intinya HP-nya lah sekarang. Ya, Dulu kan kalau main judi orang tuh ke warnet, Iya. kalau sekarang udah HP, jadi enak udah kan gitu. Enggak pun ke warnet, togel lah paling dulu kan. Minum Bang. Ya, makasih ya. Aduh. Bahkan kan Hmm. buruknya media sosial sekarang kayak contoh ya, sebut aja lah tuh ya kan aplikasi TT, ya kan? Aplikasi TT. Di situ kan kayak banyak tuh kayak merasa galau-galau lah orang segala macam tentang kehidupan segala Nah, macam itu juga. Nah, cuman kesalahan orang kadang melihat tuh banyak yang menjadikan itu sebagai standarisasi kehidupan mereka. Iya. Nah, jadi ketika mereka itu membuat itu sebagai standar hidup mereka, maka esensi kita sebagai manusia itu hilang maknanya. Kita bakal kehilangan esensi kita sebagai manusia. Ya, paham. Gitu. Nah, contoh nih, misalnya dalam TikTok ini kan yang buat akun ini, yang buat video itu adalah satu orang. Nah, mungkin dia seorang yang introvert, yang nggak pernah bersosialisasi. Jadi ketika dia mungkin sosialisasi dengan satu orang yang salah, nah itu dijadikannya sebagai landasan bahwa semua orang itu sama. Misalnya nih, dia jumpa dengan orang ini dan dia itu dimanfaatkan oleh orang itu. Nah, ataupun mungkin dia capek dengan orang itu. Jadi dibuatnya di video itu ya kan. Kalau mau cari teman tuh pilih-pilih teman. Nah, itu dia. Jangan kayak gini-gini. Bos mempengaruhi. Iya, mempengaruhi. Jadi orang-orang yang melihat itu ada yang merasa sama, yang awalnya nggak dipermasalahkan. Jadi, oh iya, aku sama juga sama gitu. Dipermasalahkan relate jadinya. sama aku nih. Iya, satu nasib relate kita. Nah, jadi gitu. Dijadikan itu sebagai landasan prinsip hidup dia. Iya. Kan lucu gitu. Sedangkan kita adalah makhluk sosial, makhluk yang harus kita tuh berteman dengan siapa-siapa aja. Gitu. Nabi Muhammad aja nggak pilih-pilih kawan, tapi pilih siapa yang ada di sekeliling dia. Iya. Nah, makanya cuma ada sahabat-sahabat yang di sekeliling dia kan. Iya. Nah, cuman kan dia nggak milih-milih nih terhadap siapapun untuk berteman. Kan gitu dia. Banyak gitu. Ada lagi kayak orang-orang yang buat galau-galau tentang pasangan gitu kan. Ya, itu penyakit remaja zaman sekarang juga itu pasangan-pasangan. Masalahnya orang-orang yang sudah menikah, yang sudah punya 6 anak, bahkan anaknya sudah kuliah-kuliah, dijadikan itu standarnya. Ya. Nah, ini cewek nih ya kan, misal mak-mama nih nengok HP. Oh, ciri-ciri suami selingkuh katanya. Ya kan, HP selalu dikunci. Nggak pernah dikasih sama istri ya kan. Nah, pergi selalu ganteng-ganteng malam-malam, parfum selalu banyak wangi gitu kan. Kalkulator 2 enggak? Itulah dia. Jadi ketika suaminya ini mau pergi ya kan dengan pakai rapi ya kan, parfum sana sini banyak ya kan, langsung dicurigai, dibilang selingkuh. Padahal dia mau jumpa sama mungkin bosnya atau mau jumpa rekan kerja yang mungkin berpengaruh nih terhadap penghasilan itu gitu, atau suatu proyek. Dia kan nggak mungkin lah gembel dia pergi. Gak mungkin kan? Iya betul. Itu dijadikan standar gitu. Bahkan sampai ke orang dewasa kena dampak ya Bang. Iya. Cuman kan yang buat TikTok ini kan anak-anak SMP, SMA yang buat video-video seperti itu gitu. Jadi kok orang-orang dewasa ikut-ikutan gara-gara itu bukan gitu. Dunia mereka lagi seperti itu dia. Padahal selama misalnya nih udah 20 tahun dia menikah nih. Selama 19 tahun dia
kan 20 tahun nih. Ya. Selama 19 tahun itu dia biasa-biasa aja tuh dengan suaminya tuh yang seperti itu selalu. Harmoni. Tiba-tiba di tahun ke-20 itu dia udah main TikTok, melihat itu. Jadi dipermasalahkan. Apa yang nggak perlu dipermasalahkan. Nah, itu dia. Itu dia. Bahkan gara-gara perdebatan antara ibu dan istri, nah itu bisa berdampak juga tuh. Yang banyak di TikTok itu ibu atau istri duluan yang dipilih. Kan? Dia. Nah, jadi sekarang nih banyak nih perempuan-perempuan yang egonya itu tinggi. Banyak. Yang tidak mengetahui agama. Padahal di agama udah jelas tuh tentang gimana diatur tuh dalam rumah tangga tuh seperti apa, dia sebagai istri bagaimana, sebagai ibu gimana, kan gitu. Dan suami juga kan sudah diatur juga di situ. Ya walaupun dia itu tetap anak dari ibunya itu, kan sampai apapun suami ini berbakti kepada ibunya. Nah, tapi dia nggak bisa menelantarkan istrinya. Ya boleh lah. Ya karena apa? Itu tanggung jawab dia untuk menafkahi istrinya tadi. Gitu kan? Ibaratnya gini, dia dapat gaji. Jadi difokuskannya dulu kebutuhan dalam rumah dia. Ketika ada ketika ada lebih itu dikasih ke semua orang tua, gitu kan? Berarti kan sama-sama berbakti masih. Nah, karena kalau misalnya kita bilang utamakan yang mana, nggak bisa kita utamakan karena sama-sama penting dua-duanya. Elemennya nggak akan bisa dipisahkan. Nah. Ya, masa kita pindah anak orang. Nah, gitu dia. Nah, tiba-tiba datang cewek ini ya kan, dia tuh pingin segalanya. Pingin dia tuh yang diutamakan daripada mamanya. Enggak bisa. Karena dia itu berbakti harus sama mamanya. Sedangkan si istri ini berbakti harus sama suami. Nah, itulah peran pentingnya seorang ibu. Iya, gitu dia. Dia harus bisa memahami. Ya, udahlah. Istri pun seperti itu dan suami juga seperti itu. Yang ianya harus bisa saling memahami aja. Gitu kan, Bang. Cuman itu dia gara-gara standar TikTok tadi, gara-gara standar sosial media, hancur semua. Gitu. Otak ini terdoktrin terus. Bahkan ya media sosial. Mereka merasa dengan media sosial itu mereka belajar tanpa guru bisa gitu. Nah, itu dia. Ya paling besar sekarang TikTok lah memang. TikTok, Instagram, tapi lebih dominan TikTok. TT tadi itu ya. Makanya jangan sampai lah kita terdoktrin dengan hal itu kan. Ya apa sampai sekarang tuh gak ada lagi TikTok. Gak lagi, Bang. Bahkan kalau misalnya abang ngupload TikTok nih, ya apa tuh minjem HP orang yang ada aplikasi TikToknya, abang masukin akun abang udah abang upload udah selesai. Gitu. Makanya abang kan kayak mau jadi content creator nih. Ya untuk itu gunanya ya. Dalam artian banyak nih konten yang tidak bermanfaat. Ya kan? Banyak sekarang nih konten-konten TikTok itu enggak bermanfaat. Nah, abang ini berpikir, dari aku dimulai. Supaya aku tuh menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Nah, setidaknya ada penyeimbang di dalam TikTok itu. Dan orang-orang yang ingin mencari manfaat itu ya bisa dapat akunku gitu. Biar supaya nggak semua tentang hal-hal yang nggak bermanfaat tadi. Yang ianya tergantung dari diri kita sendiri. Cuman itulah kan karena di Indonesia ini yang lebih viral itu bahkan hal-hal kebodohan. Contoh kayak joget-joget, ya kan itu yang viral loh. Tentang kebodohan orang. Iya, memanfaatkan orang Indonesia ini gampang, Bang. Nah, nanti dalilnya tahu apa? Kita kan butuh hiburan. Ya wajar lah. Apa setiap hari kita butuh hiburan? Ya termasuk judi itu tadi kayak gitu juga alasannya. Hiburan. Ya sesekali gitu kan, sesering gitu kan. Dan itu pun untuk orang yang memang sudah mampu, tidak terganggu dapur dia. Gitu. Nah, sedangkan orang miskin ini kan mencari dapur dia dari situ. Nah, orang yang kurang mampu nih tadi. Makanya kayak yang bilang tadi, ya kayak di TikTok tadi gitu kan. Kita tuh harus share terus yang bermanfaat kayak gitu, walaupun gak viral gitu. Nah, kayak abang pun kan kadang penonton abang cuma 1.000 lah paling mentok, paling banyak 1.000, 2.000 paling banyak kan. Bahkan di TikTok itu cuma 700, 800. Iya, cuman abang nggak putus gitu semangat. Ya walaupun dikit, tapi setidaknya aku memberikan hal yang bermanfaat, ya kan, hal yang masuk akal. Nah ini nengok kita kan orang, cuma joget-joget gini bisa viral gitu. Bahkan banyak yang sepakat senang gitu. Cuman jangan jadikan itu sebuah alasan karena menghibur, terhibur. Ya kalau memang itu dijadikan dalil, orang-orang yang malas dan orang-orang yang malas untuk mengembangkan diri itu, ya itu bakal itu terus yang ditonton dia. Dan itu bakal menjadi keseharian dia. Dan dia gak akan bisa berkembang sampai kapanpun. Nah, itu dia. Ya, jadi kemarin lah sebelum viral yang masalah judi online ini tadi. Ada yang juga yang viral tentang, ya aku kasihan sih sebenarnya nengok anak-anak kecil zaman sekarang. Yang terkhusus ya apa? Berapa menit? Udah hampir 30
Berapa persen? Udah 10. Udah nggak apa-apa, masih bisa tuh. Enggak. Udah tahu. Nah, terus Mana tadi? anak-anak tuh. Oh, aku pun kasihan bang tengok anak-anak zaman sekarang itu yang umurnya ya di bawahku lah. Yang pada saat dimana aku seusia mereka, aku main-main di luar, main bola, senang-senang main sepeda. Yang kasihannya apa? Mereka melihat sosial media yang pada saat itu viralnya yang mental mereka mental mengemis, minta-minta. Ya. Tahu lah bang arah Ya, kemana kan? tahu. Bang, tolong gift ini bang, aku mau iPhone bang, aku mau ini bang. Iya. Mental mereka meminta-minta dan itu bukan salah anak-anak itu. Iya. Wajar mereka seperti itu. Itu tadi bang, ya meminta-minta dari anak kecil sampai yang ujung-ujungnya saat bukan meminta-minta di situ. Iya. Beras habis. Alipe solusinya, kayak gitu kan meminta-minta. Nah, mental pengemis itu tadi bang. Iya. Mana menurut abang? Nah, gitulah. Itulah keburukannya satu tuh. Abang bilang kayak live dulu kan sebelum satbor ini, Iya. sebelum kayak joget-joget ini, Iya. itu ada yang namanya kayak mandi lumpur. Nah, iya, itu juga. Mandi nanti mamaknya yang dimandikan dia Iya. malam-malam ya kan. Iya. Nanti di give pause, nanti Iya. tampar. Ah. Itu kan kebodohan abang bilang dengan mengemis tadi. Iya. Nah, itu kan dijadikan mental pengemis. Iya. Nah, ada satu lagi yang kayak apa namanya itu kayak kalau Willy Salim tahu kan? Iya, Willy yang Salim. baru-baru viral. Iya. Nah, Willy Salim ini dia kan kayak oke, follow dulu ini, Iya. nanti dapat ini, Dapat gitu kan. ini. Padahal mungkin itu hoax mungkin, Hoax, mungkin ya, ya. mungkin. Nah, jadi kan kayak anak-anak jadinya setiap jumpa orang yang kayak megang kamera, ngevlog, ya kan, minta duit katanya. Gara-gara itu gitu. Iya. Di give iPhone gitu ya. Memang Iya. nggak salah sih, cuman jangan dibuat orang-orang itu berharap. Nah, Jadinya mental pengemis. jadi dua-duanya kesannya mental pengemis bang. Iya. Gak hanya anak-anak mental sang Willy Salim itu Willy sama, Salim sama, gitu. mengemis juga. Nah, ibarat dia mau ngasih orang ketika dia sudah follow. Nah, gitu. iya kan Kan mengemis. lucu. Iya, Lucu. jadi kalau nggak follow nggak dikasih. Nggak gitu. dikasih. Mm-mm. Gitu. Kecuali ada kayak mungkin abang pernah nih ya lihat satu konten dia itu memang berbagi. Nah, Iya. ketika dibagikan ada nggak follow dia? Kalau misalnya ada dia follow, dilebihkan duitnya. Tapi kalau misalnya nggak ada follow ya udah Nah, di uang yang iya. itu tadi tetap dikasih. Iya. Jadi kan intinya tetap berbagi gitu. Iya. Ini ada juga yang kayak kalau misalnya lu follow gua kata ya, gua kasih duit ini. Tapi kalau misalnya dia nggak follow nggak dikasih duit tuh, gitu. Jadi kan harus follow dia dulu biar supaya dapat duit. Nah, orang-orang jadinya yang melihat itu jadi termotivasi nge-follow dia semua. Iya. Padahal nanti nggak akan dapat juga ya orang itu gitu kan. Iya. Karena mungkin bisa jadi orang-orang yang dapat ini mungkin orang-orang yang sudah disetting. Nanti bakal dibalik lagi duitnya. Kan bisa jadi seperti itu. Kerjasama lah ya bang. Nah, itulah cuman kira-kira kalau untuk dunia media sosial ini gitu ya. Ya. Pada saat ini yang terjadi memang miris kita lihat Semuanya gara-gara uang bang. Mereka hanya minta uang. Iya, memang karena kesulitan juga. Kesulitan ya negara kita kesulitan mencari kerja, lapangan kerja mungkin yang sedikit. Makanya kayak artis-artis yang eksis sekarang ya orang itu sudah berpindah haluan ke YouTube. Nah, Ya kan dulu iya. cuman di TV gitu Iya. kan, sekarang udah YouTube kayak Deddy Kobuzer Iya. udah mulai di YouTube Iya. gitu kan. Karena memang ya udah dunia itu semua sekarang ini dunia media sosial intinya. ya Nah, mereka karena udah ada nama, mereka memanfaatkan iya, media sosial. iya betul. Jadi kan kasihan juga orang-orang yang Iya. mau merintis sebagai YouTuber ini. Nah, gitu kan. iya, udah ada nama-nama besar, susah nama-nama yang Iya. kecil ini kayak manusia supaya naik gitu. Cuman kan tergantung rezeki masing-masing. gitu Iya. kan. Rezeki kan dari Tuhan itu itu nggak mungkin tertukar gitu. Itu dia tadi kayak mana cara kita berinovasi, Iya betul. menciptakan hal baru yang positif dan viral. Iya. Kan algoritma TikTok itu dia yang viral, dia yang FYP, dia yang dapat. Iya. Kayak mana kalau di Medan Kak Gem paham, kan Iya. dia dapat dia. Nah, itu kan salah satu gunanya untuk kita bersosial juga Iya. ya. Teman-teman kita suruh follow IG kita, Iya. membantu kita nonton video kita gitu. Ya kan untuk bisa viral juga. Yang positif banyak juga kayak kemarin ya Bang Aleh, abang tahu lah Bang Aleh orang Medan juga kan. Iya. Banyak dia menolong. Iya. ODGJ, Bang Aleh, Iya. Bang Tenovi juga. Respect sih sama dia itu. Iya, dia keren sih memang. Gak semua orang bisa kayak gitu Iya kan. betul. Tapi Nah. dia keren. Dia juga memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk mencari uang dia. Supaya kita tuh juga termotivasi gitu. Betul, untuk membuat kebaikan Iya, gitu kan. membantu sesama seperti itu. Nah, seperti itu konten-konten seperti itu yang seharusnya Iya. kita
contoh gitu kayak kan. mana Pandawara juga. Ya, Pandawara. membersihkan, Gitu lingkungan. maunya, gitu. Iya. Tapi susah juga lah bang kalau misalnya membersihkan lingkungan, tapi masyarakat sendiri juga Iya, nggak sadar, Iya. nggak sadar betul. Nah, mungkin dari konten-konten mereka itulah membuat masyarakat sadar gitu kan. Itu bagus. Itulah bang, kalau ngomong media sosial nih nggak pernah habis lah bang ya. Iya. Habis-habis lah pokoknya bang ya. Iya. Tuh bang ini udah ngaji-ngaji juga ya kan bang, udah juga jam 6 ya kan, jam 6 nih kan. Iya. Ntar lagi juga udah nampak bulan udah senja ya kan. Mau nikmati sunset dulu lah Iya, sebelum sholat ya. sebelum sholat ya kan. Maghrib. Karena kan sunset ini adalah hadiah diberikan Hadiah Tuhan untuk Tuhan. orang yang mau pergi ke masjid. Nah, iya itu dia tadi. Iya, Mas. itu dia. Komentar. Nah, untuk teman-teman semua, bagi yang ingin request atau membahas suatu hal, bisa tuh langsung di komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.